مرحبا أهلا النوادي. الحمد لله رب العالمين، نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة. قال: وقيل وإضاعة المال وكثرة السؤال. أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه والإمام الطبراني في معجمه. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terlebih khusus nikmat Islam, iman, dan diberikan kita sehat wal afiat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga Imam At-Tabrani di dalam kitab-kitab hadis mereka, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda: Inna Allah kariha lakum thalatha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci tiga hal yang jika kalian lakukan perbuatan tersebut, kalian termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat kariha yang berarti tidak disukai, yang berarti dibenci, di dalam terminologi ilmu fikih disebut dengan karahatut tahrim, kemakruhan yang mendekati haram. Sehingga dikatakan oleh para ulama makna daripada karahatut tahrim an-nahyu akhaffu minal haram, larangan yang mendekati keharaman. Dia belum mencapai keharaman tapi sudah mendekati ke batas haram. Namun makna kemakruhan atau hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada kalanya dia masuk ke wilayah haram. Dia lebih mendekat kepada sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
seluruh perbuatan-perbuatan yang buruk itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita pahami makruh sesuatu yang diartikan hanya sebatas yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi, yang meninggalkan perbuatan tersebut diberikan pahala dan yang melakukannya tidak diberikan dosa. Itu terminologi makruh di dalam definisi fikih. Tapi perbuatan makruh ini jika dilakukan terus-menerus, apalagi masuk ke wilayah karahah tahrim, kemakruhan yang mendekati haram, maka dia bisa terjerumus kepada keharaman tersebut dan dicatat sebagai dosa. Nabi katakan yang paling Allah benci 3 perkara. Yang pertama, qaul wakil, desas-desus. Di riwayat At-Tabrani, di dalam riwayat Imam At-Tabrani, Nabi perintahkan qaul wakil, tinggalkanlah desas-desus. Apa mafhum, pemahaman yang dimaksud daripada desas-desus tersebut? Kita diperintahkan berbicara hanya dalam 2 hal. Yang pertama, jika ucapan kita memberikan manfaat, maka ucapkanlah kalimat tersebut. Yang kedua, jika ucapan kita ada unsur menyenangkan hati manusia, membahagiakan hati manusia selama tidak berdusta dan tidak ikut di dalam kejahatan ucapan tersebut, maka ucapkanlah. Selebihnya itu ucapan yang sia-sia. Oleh sebab itu di dalam surat Qaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah seseorang berucap dengan satu ucapan melainkan akan dicatat oleh malaikat pengawas. Di dalam tafsir At-Tabari disebutkan, "Katibul hasanati 'an yaminihi wa katibus sayyi'ati 'an shimalihi." Ada malaikat yang ada di sisi kanan mencatat amal baik kita. Ada malaikat yang berposisi di sisi kiri, dia mencatat seluruh amal-amal buruk kita. Maka berpikir terlebih dahulu apa yang kita ucapkan sebelum hal itu menjadi dosa bagi diri kita. Makna yang berikutnya dari arti desas-desus, kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khilaful kalam, untuk sedikit berbicara dari hal-hal yang sia-sia. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik. Kalau tidak mampu berkata baik, maka diamlah. Qala qail, ada yang berkata, "Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu." Orang yang banyak berbicara di dalam hal yang sia-sia, maka akan banyak kesalahan dan dosa dari ucapannya. Qala qail, "Man sadaqa najah." Berkata para ulama, para sastrawan, siapa yang diam dia selamat. Qala qail, "Man sakata salima." Berkata para ulama, siapa yang diam salima, dia selamat dari kejahatan, dia selamat dari keburukan. Di riwayat as-sabru sayyidul akhlaq, dalam satu riwayat dinyatakan diam dari kejahatan adalah pemimpin akhlak yang baik. Ibnu Mubarak memberikan komparasi perbandingan, al-kalam fil khair kal fiddah was-sukutu 'an syarr kal dhahab. Mengucapkan ucapan yang baik nilainya bagaikan perak, namun diam dari ucapan yang buruk nilainya adalah emas. Ayat hikmah al-ghawiyah, ini adalah satu hikmah yang sangat mahal.
perbandingan diam dari kejahatan dibandingkan dengan mengucapkan kebaikan, maka jauh lebih baik diam daripada mengucapkan hal yang buruk. Sehingga dikatakan di dalam salah satu ucapannya Imam Malik, beliau mengatakan al-aqil idza takallama tafalsafa wal jahil idza takallama tafallata. Orang yang berakal sebelum dia berbicara dia berpikir terlebih dahulu, dan orang yang tidak berakal dia berbicara terlebih dahulu baru setelahnya dia berpikir. Maka ini nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW. Tinggalkanlah desas-desus atau banyak berbicara dari hal-hal yang tidak memberikan manfaat dan dari hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan. Ada seorang gila di kalangan para sufi bernama Sadiq. Dia selalu berdoa, padahal dianggap sebagai orang gila di kampungnya. Apa doanya? Ia mengatakan, Allahumma ja'al nazari ibratan wa sukuti zikratan wa kalami zikra. Ya Allah, jadikanlah penglihatanku selalu mengambil pelajaran, dan jadikanlah diamku berfikir, dan jadikanlah ucapanku berzikir. Nah, inilah satu cara yang baik di mana ketika kita berbicara terhitung zikir ucapan kita. Jika kita diam terhitung berfikir, dan jika kita melakukan sesuatu, kita memandang sesuatu, kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita mengambil pelajaran. Inilah salah satu doa terbaik yang diajarkan oleh seorang yang dianggap gila tapi hakikatnya penuh hikmah belajar, bernama Sadiq. Yang kedua, kata Nabi, hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, idha'atul mal, menghapur-hapurkan harta, menyia-nyiakan harta. Dia gunakan pada tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia habiskan hartanya untuk berfoya-foya. Maka ini adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tergolong sebagai orang-orang yang musrif, orang-orang yang boros. Di dalam Al-Quran, boros dari segala sesuatu secara umum adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam makan dan minum sekalipun, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan kalian boros di dalam hal tersebut. Sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang-orang yang boros, orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang gulu, berlebihan di dalam melakukan segala sesuatu. Bahkan digolongkan orang-orang yang boros itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim, makna boros tidak hanya menghapurkan harta di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tidak hanya dibatasi dia menghapurkan harta di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat untuk menyenangkan hawa nafsunya, tapi termasuk boros dia memberikan hartanya kepada orang-orang yang dia telah mengetahui orang-orang tersebut ketika menerima hartanya mereka gunakan di dalam kejahatan. Itu juga termasuk pemborosan, dan disebutkan di dalam Al-Quran orang-orang semacam ini dia disebutkan sebagai saudara kandungnya syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang boros mereka adalah saudara-saudara kandungnya syaitan, dan syaitan kepada Allah ia ingkar, kafura. Oleh sebab itu diajarkan kepada kita ahsanul qulub, cara terbaik di dalam mengelola dan mengeluarkan harta kita. Disebutkan di dalam Al-Quran, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawana. Itu orang-orang yang beriman ketika menyalurkan harta mereka
mereka tidak boros dan tidak kikir, tapi mereka letakkan porsinya tepat di tengah. Itulah yang disebut dengan al-jud, kedermawanan. Qala Ahlul Balagh, para pakar bahasa Arab mengatakan al-jud antajud bil mawjud. Kedermawanan, engkau menderma dengan sesuatu yang ada yang kau miliki. Tidak dihitung berapa banyaknya, tidak dihitung berapa besarnya. Semua pahala dihitung dari kesungguhannya dan kemampuannya. Dikatakan dirhamun sabaqa alfa dirham. Ada kalanya pahala sedekah 1 dirham mengalahkan pahala sedekah 1000 dirham, karena dia mengeluarkan dengan tulus lillahi subhanahu wa ta'ala, dan dia hanya mampu mengeluarkan hartanya sebatas itu. Maka nilai kebaikan yang berlimpah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harus diingat bahwa harta kita yang kita dapat di yaumil qiyamah akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari mana engkau dapatkan harta ini dan ke mana engkau habiskan. Min aina anfaq wa ila aina anfaq, dari mana dia dapatkan harta dan ke mana dia habiskan harta ini. Itu termasuk 5 pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Allah bertanya tentang harta yang dia peroleh dan ke mana dia habiskan. Sebagian ulama mengatakan ada 4 pertanyaan yang pertama kali Allah sampaikan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Yang ketiga, hal yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kathratus su'al, banyak meminta. Ada 2 terjemahan yang disampaikan oleh para muhadditsun. Makna pertama, kathratus su'al, banyak meminta-minta kepada manusia. Itu sifat yang sangat tercela. Diizinkan dalam syariat kita meminta-minta kepada manusia dalam keadaan sudah sangat terdesak, tapi dia mampu. Jangan karena dia meminta, apalagi menjadikan profesi sebagai bukan minta-minta. Itu adalah hal yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua, kathratus su'al, artinya banyak bertanya hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita dilarang. Ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan dan permintaan-permintaan kepada nabi-nabi mereka, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak ada gunanya, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka dalam hadis, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Orang-orang yang sudah binasa sebelum kalian, yang dimaksud oleh Nabi orang-orang Yahudi, mereka banyak bertanya akan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan mereka banyak menyelisih dan berdebat dengan nabi-nabi mereka. Nah, memang benar, banyak bertanya juga menjadi perintah di dalam Al-Quran kepada kita kaum muslimin. Tapi yang dimaksudkan di sini bertanya kepada hal-hal yang memiliki maslahat bagi diri kita, terutama kemaslahatan di akhirat. Allah Ta'ala perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Ini adalah perintah bahwa kita diperintahkan banyak bertanya di dalam hal-hal yang baik, bertanya dalam hal-hal yang memiliki maslahat bagi diri kita, terutama di akhirat maupun juga di dunia. Sehingga para ulama mengatakan husnul su'al nisful ilm, pertanyaan yang bagus adalah separuh daripada ilmu. Di dalam salah satu ucapan Sayyidina Umar bin Khattab yang dinukilkan oleh Syekh Nawawi Al-Albani dan ulama-ulama lainnya juga menyatakan as-su'al miftahul ilm, bertanya adalah kuncinya ilmu. Jadi makna daripada hadis tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada maslahatnya, maka jangan kalian tanyakan. Tapi bertanyalah dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama kalian. Bertanyalah dengan hal-hal yang nanti mendatangkan maslahat bagi kalian.
di dunia maupun di akhirat. Maka hal itu diizinkan dan dianjurkan, terutama dalam masalah agama, masalah maslahat akhirat kita. Itu diperintahkan kita harus bertanya. Fas'alu al-aslu fil amri bil wujub illa ma dalla dalil ala khilafih. Bahwa perintah di sini bisa mengandung perintah yang sifatnya wajib, bisa mengandung perintah yang sifatnya sunnah. Jika bertanya akan maslahat kewajiban-kewajiban yang akan kita laksanakan di dalam perkara-perkara agama kita dan kita tidak tahu tata caranya, kita tidak tahu hukumnya, maka bertanya di sini bukan lagi hukumnya sunnah, tapi dia masuk kepada hukum yang wajib untuk kita bertanya kepada para ulama berkaitan dengan hukum yang kita laksanakan di dalam hidup kita. Hukum Allah, hukum yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya, dengan pertanyaan yang baik. Sepupu Nabi Sayyidina Ibnu Abbas pernah ditanya, "Bimadil tahan ilmu?" Ketika beliau sudah menjadi seorang ulama yang sangat ahli, dijuluki ulama sahabat, ulama di kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau dapat ilmu ini dengan cara apa, wahai Ibnu Abbas? Maka beliau menjawab, bilisanin sahuli wa qalbin aqul. Saya mendapatkan ilmu ini dengan banyak bertanya dan banyak berpikir. Itu dua cara untuk mendapatkan ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa yutimma fihi al-ayat wa al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim bil qawli lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur